Lagi sekarang yang lagi masa-masanya pandemi kan, lagi PJJ, sekolah berat, semuanya berat, dapat tugas terus, tiap minggu pasti ada tugas. Gue nggak pernah buat podcast, terus gue cuma pernah denger, terus taunya dapat tugas disuruh buat podcast, disuruh untuk mereview atau enggak meresume buku bacaan Omop yang bertema sejarah. Inti topik dari podcast ini adalah gue akan mereview buku bacaan Omop gue. Judul buku ini mengutip salah satu sajak Chairil Anwar yang berjudul Sekali Berarti atau Sudah Itu Mati, sajak Diponegoro. Sejarah Indonesia telah menorehkan nama-nama anak bangsa yang dalam hidup singkat telah melakukan hal-hal besar yang dikenang abadi oleh generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast gua. Sebelum kita mulai, izinkan gua memperkenalkan diri gua terlebih dahulu. Nama gua Rai Dava Utama. Biasa dipanggil sama teman-teman gua Rai. Gua lahir di Depok tanggal 10 Juli tahun 2003. Sekarang lagi sekolah di kelas 12 di SMA ITN Nurul Fikri Depok. Kayaknya cukup untuk kenalan diri gue yang singkat tadi. Oke, bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Apalagi sekarang yang lagi masa-masanya pandemi kan, lagi PJJ, sekolah berat, semuanya berat, dapat tugas terus. Tiap minggu pasti ada tugas. Jadi ya mau gimana lagi kita? Ya jalanin aja, ada tugas kerjain aja. Terus kita harus tetap semangat juga. Terus jangan lupa berdoa biar pandemi ini cepat selesai, terus semuanya kembali normal, terus kita bisa ke sekolah kayak biasa lagi, offline. Sebelumnya gue nggak pernah buat podcast, terus gue cuma pernah denger, terus taunya dapat tugas disuruh buat podcast. Tugasnya tugas sejarah, podcast disuruh buat podcast untuk nilai tugas sejarah. Terus tugas sejarahnya ini disuruh untuk mereview atau enggak meresume buku bacaan Omop yang bertema sejarah. Tema sejarah itu kalau nggak salah bulan lalu atau bulan ini gitu. Kayaknya bulan nggak tahu, lupa. Pokoknya podcast ini gua akan mereview buku bacaan Omop gua. Maksudnya adalah inti topik dari podcast ini adalah gua akan mereview buku bacaan Omop gua. Jadi buku yang akan gua review hari ini berjudul Mereka Yang Mati Muda, Sekali Berarti dan Sudah Itu Bukan Berarti Mati. Judul buku ini mengutip salah satu sajak Chairil Anwar yang berjudul Sekali Berarti atau Sudah Itu Mati, sajak Diponegoro. Buku ini tulis oleh Arifin Suryanugraha dan kawan-kawan. Buku ini sepertinya merupakan salah satu karya awal dari karya-karya buatan Arifin Suryanugraha. Buku ini pertama kali terbit pada tahun 2008 dan jika dilihat di internet, sepertinya tahun 2008 itu adalah tahun pertama Arifin Suryanugraha ini menerbitkan buku-bukunya atau awalan dia menerbitkan buku-bukunya. Buku yang diterbitkan pada tahun yang sama 2008 selain buku ini adalah Keluarga Cendana dan Detik-Detik Kematian Soeharto. Semenjak itu ia sudah mengeluarkan banyak buku seperti Ganyang Malaysia pada tahun 2009, Fatmawati Soekarno, The First Lady pada tahun 2010, Detik-Detik Proklamasi Saat-Saat Menegangkan Penjelang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 2011, Tragedi Cikini, Percobaan Pembunuhan Soekarno pada tahun 2013, dan masih banyak lagi. Dan sepertinya bisa disimpulkan bahwa karya-karya Arifin Suryanugraha ini berfokus pada topik-topik sejarah. Oke, kembali pada inti topik ini, kembali pada buku yang gua review.
Buku ini diterbitkan oleh Bio Pustaka pada tahun 2008 dan berjumlah kurang lebih 200 halaman. Enggak, 200 halaman, pas. Buku ini memiliki sinopsis yang akan saya kutip dari bagian belakang buku. Tinta emas sejarah Indonesia telah menorehkan nama-nama anak bangsa yang dalam hidup singkat telah melakukan hal-hal besar yang dikenang abadi oleh generasi penerusnya. Itu sinopsis yang gue kutip dari belakang yang sebenarnya singkat banget. Buku ini berisi biografi tokoh-tokoh. Buku ini mencakup 8, lebih spesifiknya 8 biografi tokoh-tokoh. Dari Ahmad Wahid, Hairil Anwar, Kartini, Munir, Robert Walter Mongisidi, Suhokgi, Sudirman, dan Supriyadi. Biografi singkat tokoh-tokoh tersebut mencakup kehidupan tokoh-tokoh tersebut maupun cerita itu tentang senang ataupun sedih sampai musibah menimpa mereka. Pokoknya buku ini menceritakan kehidupan mereka dengan kurang lebih seperti jelas. Kelebihan dari buku ini adalah dengan jumlah halaman yang bisa dibilang sedikit, yaitu 200 halaman. Biasanya kalau buku-buku biografi ya kayak palingan 200 lebih, tapi ini kayak 200 halaman. Tapi kalau dilihat di bukunya masih 199, jadi ya bisa dibilang sedikit halamannya. Dan buku ini walaupun sedikit sudah bisa menceritakan 8 biografi para tokoh tersebut dengan jelas. Seperti kehidupan mereka yang seperti apa yang mereka lakukan, dan yang akhirnya mereka wafat di umur yang terbilang masih muda. Contohnya kayak Ahmad Wahid yang di buku ini diceritakan bahwa dia kayak seperti seorang revolusioner muslim pada saat itu. Dia menulis banyak tulisan yang sampai akhirnya dia menulis banyak tulisan, dan di buku ini juga diceritakan dia masuk kerja, bagaimana kehidupan kerjanya itu, yang pada akhirnya yang Ahmad Wahid ini ditabrak motor saat ingin pulang kerja, dan semuanya dijelaskan dengan kurang lebih itu detail, sepertinya dijelaskan semua. Terus setelah Ahmad Wahid meninggal, temannya yang ingin merilis tulisan-tulisan Ahmad Wahid dan saat ingin merilisnya juga ada kendala, dan itu juga diceritakan juga. Kekurangan dari buku ini adalah bahasanya yang kadang-kadang tidak dapat dimengerti. Ya, saya sendiri pas baca juga tiba-tiba bingung arti apa ini. Kadang-kadang juga agak-agak jadi harus dibaca ulang biar ngerti. Dan terus kekurangan yang lain karena buku ini adalah buku lama ya, yang terbit tahun 2008. Jadi mungkin informasi dalam buku ini yang berjudul, mungkin informasi buku ini agak sedikit yang belum atau harus diperbaiki. Jadi ya itu kekurangan. Ini kesimpulan dari resume buku ini adalah buku yang berjudul Mereka yang Mati Muda Sekali Berarti dan Sudah Itu Bukan Berarti Mati adalah buku yang cocok dibaca untuk kalangan semua umur. Buku yang memiliki halaman sebanyak 200 halaman ini dan juga memiliki 8 biografi tokoh bisa dibilang cocok bagi kalian yang suka sejarah dan suka membaca buku yang memiliki halaman tidak terlalu banyak seperti gue. Gue pas dapat tugas kayak ini tuh gue bingung juga, kayak baca apaan gitu. Terus gue nemu buku ini di lemari gue, kayak ini dikit nih, kalau kata gue sih dikit, jadi kayak ya udah pas aja gitu buat gue karena halamannya dikit. Terus ternyata isinya juga 8 biografi, kan tuh lumayan. Terus buku ini walaupun memiliki kata-kata yang tidak dimengerti, yang kadang-kadang buat kita pusing, dan buku ini memang buku lama, tapi buku ini gue bisa bilang masih bisa dinikmati oleh semua kalangan. Menurut gue pribadi, buku yang gue baca ini
bagus, kayak seru juga sih kalau bisa gue bilang. Soalnya menceritakan biografi orang itu tuh kayak singkat padat jelas dari awal sampai akhir. Terus kira-kira tuh tiap tokoh cuma ngambil 20 sampai 30 halaman. Kalau nggak salah 30 halaman mungkin tiap tokoh, 20 sampai 30 halaman paling banyak kayak 30. Terus tambah lagi bukunya juga yang halamannya cuma 200, bisa gue bilang tipis. Mungkin kalau orang-orang lihat buku-buku yang tebel-tebel kan jadi gamut, tapi kalau yang tipis jadi orang-orang kayak masih ada kemauan buat baca. Jadi gitu review gue. Jadi seperti itu review buku yang gue baca. Semoga review ini bisa bermanfaat untuk gue sendiri, buat pendengar, buat semuanya, dan semoga bermanfaat. Terus jadi tarik untuk baca buku ini. Tapi ya gue nggak tahu buku ini masih beredar apa enggak. Tapi ya jadi mendorong orang untuk jadi ingin baca gitu, lebih ingin baca. Oke. Dan dengan itu kita sudah berada di akhir podcast. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua, dan untuk kritik dan saran bisa komen di bawah juga. Oke, gua Raida Fautama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.